Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 6 ya. Sekarang kita lanjutkan materi tentang surat Al-Maidah dan surat Al-Hujurat. Sebelum kita belajar, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak terlebih dahulu surat Al-Maidah ayat 2 sampai ayat 3 beserta artinya. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah. Sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditandu, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah,
setelah kita mendengarkan ya dan sama-sama membaca surat Al-Maidah 2-3 beserta artinya, sekarang yuk kita bahas isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 2-3. Kalau di buku itu ada di halaman 9. Isi pokok dari dan kandungan ya surah Al-Maidah ayat 2-3. Yang pertama kita bahas dulu ayat keduanya. Isi pokok surat Al-Maidah ayat kedua adalah bahwa di dalam agama Islam manusia berhak marah dan tidak suka. Akan tetapi, ini ada tapinya nih, kita berhak marah dan tidak suka. Akan tetapi, ia tidak berhak berbuat aniaya, menyakiti orang lain nih. Nah, tidak boleh kalau dalam Islam ya. Tidak boleh berbuat aniaya pada waktu marah dan pada waktu terdorong rasa benci. Cukup saja di hati. Islam juga menetapkan agar orang-orang beriman saling tolong-menolong dan membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Selain itu juga Allah SWT melarang orang-orang yang beriman berbuat dosa dan pelanggaran. Sikap simpati merupakan ajaran yang harus kita teladani dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan simpati dapat terbina persatuan dan persaudaraan sesama kita. Itu adalah isi kandungan surat Al-Maidah ayat kedua. Kemudian ayat yang ketiganya ya. Ayat ketiga surat Al-Maidah ini menjelaskan bahwa ada beberapa hidangan atau makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan. Di antaranya yaitu memakan bangkai, kemudian darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, dipukul, jatuh, diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih ya. Kalau misalkan diterkam misalkan oleh binatang buas, masih hidup binatangnya, misalkan domba nih diterkam oleh harimau, masih hidup, kita sembelih terlebih dahulu, boleh itu dimakan ya. Kemudian yang disembelih untuk binatang yang disembelih untuk berhala dengan tidak menyebut nama Allah SWT. Binatang-binatang tersebut adalah binatang yang haram jika dimakan. Kemudian selain itu dalam ayat ketiga ini surat Al-Maidah ini ya anak-anak juga dijelaskan bahwa manusia dilarang untuk mengundi nasib, berjudi ya. Kemudian dengan anak panah. Nah, karena itu merupakan perbuatan orang-orang yang fasik. Misalkan kalau misalkan dikocok ya. Kalau misalkan ini ada anak panah nih. Kalau misalkan anak panah di ujungnya itu kan dikasih warna misalkannya. Kalau misalkan dicabut warnanya merah berarti baik misalkan. Kalau misalkan tidak ada warnanya atau warnanya selain merah berarti buruk. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya mengundi nasib ya. Atau hitung kancing ya. Baik atau buruk misalkan sesuatu hal terjadi baik atau buruk. Dihitung kancing baik, buruk. Nah, itu mengundi nasib. Kemudian selain itu juga ya, dalam surah ini Allah SWT juga melarang umat Islam agar tidak putus asa dan merasa takut terhadap orang-orang kafir Quraisy. Tetapi takutlah hanya kepada Allah SWT. Ya, jangan pernah takut ya, takut akan sesuatu hal. Nah, kalau misalkan kita selama masih punya Allah, jangan takut kemiskinan. Itu tapi jangan luput juga dari usaha kita. Kalau misalkan kita ingin sukses, apa yang kita harapkan ingin tercapai, maka kita harus berusaha. Kemudian Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Untuk itu apabila mendapat kesulitan, hanya kepada Allah kita bergantung. Dan apabila manusia berada dalam kesalahan dan dosa, bersegeralah mohon ampun kepada Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat ketiga. Ini lebih kepada yang pertama tadi, yang ketiga itu ayat yang ketiga itu tentang makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh untuk dimakan. Kemudian selain itu apabila kita berdosa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon pertolongan kepada Allah. Itu ayat ketiga. Kemudian ada latihannya nih di sini pada halaman ke-10. Nah, kalau di buku paket halaman 10 anak-anak menulis ya, tuliskan ulang surat Al-Maidah 2-3. Kalau tidak ada buku paketnya, anak-anak boleh lihat di Quran dan ditulis di buku tulis. Nah, sekarang bagian ketiga ya, surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Ini pembahasan terakhir pada bab 1 ya.
Surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat yang termasuk ke dalam surat Madaniyah. Nah, Madaniyah itu surat yang diturunkan di kota Madinah. Diturunkan sesudah surat Al-Mujadalah. Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Yuk kita simak bacaan surat Al-Hujurat bersama-sama dengan artinya sebagai berikut. Nah, sekarang bagian ketiga ya, surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Ini pembahasan terakhir pada bab 1 ya. Surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat yang termasuk ke dalam surat Madaniyah. Nah, Madaniyah itu surat yang diturunkan di kota Madinah. Diturunkan sesudah surat Al-Mujadalah. Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Yuk kita simak bacaan surat Al-Hujurat bersama-sama dengan artinya sebagai berikut. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Nah, sekarang setelah kita mengetahui surat Al-Hujurat ya anak-anak yang telah dibacakan ayat 12 dan 13, yuk kita sama-sama simak isi kandungan dari surat Al-Hujurat. Ya, ayat 12 sampai dengan 13 kita simak bersama-sama, kita kita bahas sama-sama ya. Kalau di buku paket ada di halaman 12. Yang penting-pentingnya anak-anak dikasih garis atau stabilo ya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam ayat 12 ini Allah SWT memberi peringatan dan melarang orang-orang yang beriman berburuk sangka atau suuzon. Suuzon itu adalah berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain dan bergunjing. Bergunjing itu adalah membicarakan keburukan orang lain ya, membicarakan orang lain. Kemudian yang kedua pada ayat ke-12 ini surat Al-Hujurat ya anak-anak, Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Orang yang membicarakan keburukan orang lain itu adalah diibaratkan oleh Allah ya sebagai seseorang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Kemudian yang ketiga, Allah memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah memerintahkan agar kita selalu bertakwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu pengertian dari takwa. Kemudian isi kandungan ayat ke-13-nya apa? Surat Al-Hujurat ayat ke-13 menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah SWT tidak membedakan kedudukan manusia baik dari jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, ataupun suku bangsa maupun ras. Allah tidak membeda-bedakan orang. Allah hanya melihat amal perbuatannya ya. Jadi tidak melihat dari aku orang mana, aku kedudukannya apa sebagai raja, sultan atau apa misalkan ya, atau uangnya banyak misalkan ya, miliarder misalkan. Nah, Allah tidak melihat seperti itu, tapi amal perbuatannya. Walaupun miskin, rajin sedekah misalkan, nah dia Allah akan lebih melihat orang yang seperti itu daripada orang yang kaya akan tetapi dia pelit. Kemudian semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan di antara satu dengan yang lainnya adalah tingkat takwaan kepada Allah. Apakah dia mampu untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Nah, itu yang Allah lihat, yang membedakan antar manusia di hadapan Allah. Ayat ini turun terkait dengan sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan Bani Baydah ya, Bani Baydah ya, untuk menikahkan Abu Hind, tukang bekam Rasulullah, kepada seorang wanita dari kelompok mereka. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, mana mungkin kami mengawinkan putra-putri kami kepada para hamba. Jadi karena golongan mereka yang tinggi sehingga mereka ya
orang-orang Bani Bayyudah itu tidak mau untuk menikahkan anak mereka kepada pembantu dari Rasulullah SAW tersebut. Dari peristiwa tersebut jelaslah sudah ya pada surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membantah adanya sistem kelas atau status dalam masyarakat. Islam tidak mengenal status sosial, tuan ataupun budak. Sebab manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, yaitu dalam keadaan merdeka. Hal yang membedakan menurut ayat tersebut hanya tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada latihan ya anak-anak pada halaman 13 di buku paket ya, yang tidak ada buku paket tinggal anak-anak lihat di buku di Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13, kemudian disalin di buku tulisnya. Nah, itu mungkin pembahasan dari bab pertama pelajaran PAI belajar agama Islam dan budi pekerti kelas 6. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Pak Iqbal buat pelajaran menjadi lebih mudah. Amin. Kafirun, Surat Al-Maidah dan Al-Hujurat. Surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, yang termasuk surah yang ke-109. Surah Al-Kafirun termasuk kepada kelompok surah Makkiyah, diturunkan sesudah Al-Ma'un. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Isi pokok dan kandungan surat Al-Kafirun adalah tentang sikap toleransi. Kemudian pembiasaan sikap toleransi yaitu bisa dilihat dari contoh menghargai adanya perbedaan, dapat menjalin persahabatan dan persaudaraan, mengedepankan sopan santun ramah dan lemah lembut dalam bermasyarakat. Kemudian menjadikan perbedaan sarana untuk berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan, bukan perpecahan. Kemudian surat Al-Maidah. Isi pokok kandungan surat Al-Maidah ayat 2 adalah tentang sikap simpati. Kalau Al-Kafirun tadi kan toleransi. Nah, kalau Al-Maidah sikap simpati ayat 2-nya. Pembiasaan sikap simpati terhadap orang lain itu dapat ditunjukkan dengan mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, menghargai perbedaan dan keanekaragaman, suka menolong orang lain, tidak mudah putus asa dan tidak egois, atau mengutamakan diri sendiri. Kemudian Al-Hujurat. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Adapun isi pokok kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 adalah harus menjauhkan diri dari sifat berprasangka buruk terhadap saudara mukmin yang lain. Berprasangka buruk itu merupakan perbuatan dosa. Kemudian isi yang lainnya, manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal satu sama lainnya. Kemudian manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, itu adalah isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Itu mungkin resumenya.